Pikiran adalah energi terkuat yang dimiliki manusia. Setiap pikiran yang terbentuk adalah kekuatan yang dapat mengarahkan hidup kita menuju arah yang diinginkan atau sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang sama dan lupa akan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh pikiran kita. Kekuatan ini, yang tersembunyi dalam setiap sudut kesadaran kita, dapat membuka pintu menuju kesuksesan, kebahagiaan, dan pemenuhan diri yang sebenarnya. Namun, tidak semua orang menyadari atau tahu bagaimana cara mengaktifkan kekuatan ini. Melalui video ini, kita akan menjelajahi 12 cara efektif untuk membuka dan memanfaatkan kekuatan pikiran Anda. Siapkan dirimu, mari kita mulai perjalanan mengaktifkan potensi terdalammu. Terima kasih bagi saudara yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Pertama, langkah penting dalam mengaktifkan kekuatan pikiran adalah dengan berdamai dengan setiap kegagalan yang telah dialami. Kegagalan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan yang seringkali datang meskipun kita sudah merencanakan segalanya dengan matang. Namun, perspektif kita terhadap kegagalan ini dapat mengubah segalanya. Alih-alih melihatnya sebagai akhir dari segala sesuatu, anggaplah sebagai pelajaran yang berharga. Mengakui dan menerima kegagalan dengan hati terbuka memungkinkan kita untuk melepaskan penyesalan dan rasa bersalah, sehingga membuka jalan menuju pemahaman dan penerimaan diri yang lebih dalam. Berdamailah dengan masa lalu Anda, dan lihatlah setiap rintangan sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Hal ini akan membantu mengubah mindset kita dari yang tadinya negatif menjadi positif, yang mana sangat penting dalam mengaktifkan potensi pikiran kita. Kedua, mengakui dan menyadari keberadaan hal-hal baik yang terjadi di sekitar kita merupakan langkah berikutnya yang tidak kalah pentingnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam spiral negativitas hingga lupa untuk memperhatikan kebaikan yang ada. Mulailah dengan langkah kecil. Perhatikan dan syukuri hal-hal baik yang muncul dalam hidup Anda, baik itu bantuan tak terduga dari orang lain, momen kebahagiaan bersama keluarga, atau sekedar menikmati indahnya alam. Dengan secara aktif mengidentifikasi dan mengapresiasi kebaikan yang ada di sekeliling kita, kita dapat meningkatkan perasaan syukur dan positivitas, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi pikiran negatif dan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Ketiga, penting untuk mengakui dan menyembuhkan luka batin yang mungkin kita miliki. Setiap orang memiliki sejarah dan pengalaman hidup yang unik, yang kadang-kadang menyisakan luka emosional. Menghadapi dan menyembuhkan luka batin ini membutuhkan keberanian dan kerja keras. Namun sangat penting untuk pertumbuhan dan pengembangan diri kita. Mengambil langkah untuk memahami sumber luka kita, berbicara dengan seorang terapis atau seseorang yang kita percayai, dan mengambil tindakan nyata untuk menyembuhkan diri sendiri adalah langkah-langkah penting dalam proses ini. Dengan menyembuhkan luka batin, kita tidak hanya menjadi lebih kuat dan resilient, tapi juga membuka jalan bagi pikiran kita untuk bekerja dengan lebih efektif dan positif. Keempat, adalah penting untuk dengarkan ketakutan hati dan cari solusinya. Dialog-dialog ketakutan seringkali berputar dalam pikiran bawah sadar kita, menciptakan skenario buruk yang belum tentu terjadi. Apakah saya akan gagal? Atau, bagaimana jika terjadi hal yang buruk? Adalah contoh dialog yang bisa mencegah kita dari mengambil langkah maju. Namun, menghadapi dan mendengar ketakutan ini merupakan langkah awal yang krusial. Mengakui ketakutan bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian. Identifikasi apa yang sebenarnya Anda takutkan. Lalu carilah solusi dan cara untuk mengatasi ketakutan tersebut. Pendekatan ini akan memungkinkan Anda untuk bergerak maju dengan perspektif yang lebih jelas dan positif. Kelima, menyeimbangkan emosi dan logika adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang harmonis. Seringkali, kita terjebak dalam perangkap emosi yang menguasai, yang dapat mengaburkan pemikiran logis kita, terutama saat kita menghadapi situasi yang menantang atau negatif. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak, seringkali dengan hasil yang tidak menguntungkan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk mengakui dan menerima emosi kita, namun juga menerapkan pemikiran logis untuk situasi yang kita hadapi.
Latih diri Anda untuk menenangkan emosi dan kemudian menganalisis situasi tersebut dengan logika. Ini akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih seimbang dan bijaksana. Keenam, adalah esensial untuk mengenali potensi diri dan mencari tahu cara untuk memaksimalkannya. Setiap individu memiliki serangkaian kekuatan dan kelemahan unik. Mengenali dan menerima ini adalah langkah pertama dalam perjalanan pengembangan diri. Lakukan penilaian diri untuk mengidentifikasi kekuatan dan minat Anda, serta area yang mungkin memerlukan peningkatan. Setelah Anda mengetahui potensi diri, buatlah rencana untuk mengembangkan dan memaksimalkan kekuatan-kekuatan tersebut. Baik itu melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman praktis, berinvestasilah dalam diri sendiri, dan jangan pernah berhenti belajar. Ketujuh, membuat jurnal merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran diri dan mengaktifkan kekuatan pikiran. Dengan menuliskan pikiran, perasaan, dan pengalaman kita tidak hanya mengklarifikasi apa yang berkecamuk dalam benak, tapi juga merencanakan langkah-langkah konkret untuk masa depan. Praktik ini membantu dalam merefleksikan perkembangan pribadi dan menetapkan tujuan yang jelas. Jurnal bisa menjadi alat yang kuat untuk introspeksi diri dan sebagai cara untuk melacak kemajuan dalam perjalanan pengembangan diri Anda. Kedelapan, membiasakan diri mengatakan sesuatu yang positif bisa memiliki dampak besar pada kepercayaan diri dan pencapaian tujuan kita. Kalimat-kalimat afirmatif seperti "aku bisa" atau "aku akan berhasil" bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga perintah yang diberikan oleh pikiran sadar kita ke dalam pikiran bawah sadar. Dengan secara konsisten mengulangi afirmasi positif, kita secara bertahap merubah mindset kita menjadi lebih optimis dan terarah. Ini mendorong tindakan positif yang konsisten dan membantu kita untuk tetap termotivasi dalam menghadapi tantangan. Kesembilan, mencoba untuk selalu berpikiran positif sangat penting dalam mendorong diri sendiri menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Pikiran positif tidak hanya meningkatkan keyakinan diri, tapi juga menarik hasil yang baik dalam kehidupan kita. Dengan memelihara sikap positif, kita lebih mampu menghadapi kesulitan dan menetapkan tujuan dengan jelas. Ini menciptakan siklus yang menguntungkan. Pikiran positif mengarah pada tindakan positif, yang pada gilirannya menghasilkan hasil positif. Selain itu, menjaga perspektif positif memungkinkan kita untuk melihat peluang baru dan menavigasi hambatan dengan lebih efektif. Ingatlah bahwa pikiran positif adalah katalis untuk perubahan yang nyata dan langkah pertama menuju keberhasilan yang berkelanjutan. Kesepuluh, membuat gambaran tentang tujuan merupakan teknik yang kuat dalam mengaktifkan kekuatan pikiran. Dengan memfokuskan pikiran pada imajinasi dan harapan pencapaian tujuan, kita sebenarnya sedang memprogram ulang pikiran bawah sadar kita untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Visualisasi yang jelas dan terperinci dari apa yang ingin kita capai dapat menjadi peta jalan mental yang memandu tindakan kita. Latih imajinasi Anda secara teratur. Bayangkan kesuksesan Anda seolah-olah itu sudah terjadi. Kesebelas, ulangi terus apa yang kita yakini di dalam hati. Mengulang kalimat-kalimat positif dan afirmatif secara konsisten dapat mengubah mindset dari negatif menjadi positif. Buatlah daftar afirmasi yang sesuai dengan tujuan dan keyakinan Anda. Dan ulangi ini setiap hari. Bisa jadi di pagi hari saat Anda bangun, atau di malam hari sebelum tidur. Keberlanjutan dan konsistensi dalam praktek ini adalah kunci. Dengan mengulangi afirmasi positif, Anda memperkuat keyakinan dalam diri sendiri dan mendorong pikiran bawah sadar untuk menerima konsep-konsep ini sebagai kebenaran. Ke-12. Praktik berpikir pada malam hari saat lingkungan sekitar lebih tenang dapat sangat bermanfaat. Malam hari, ketika distraksi minim dan dunia sekitar kita lebih hening, adalah waktu yang ideal untuk introspeksi dan refleksi diri. Manfaatkan kesunyian ini untuk meninjau kembali tujuan Anda, merenungkan apa yang telah Anda capai, dan merencanakan langkah selanjutnya. Waktu tenang ini memungkinkan Anda untuk berkomunikasi lebih dalam dengan pikiran bawah sadar, memperkuat tujuan dan keyakinan Anda, dan mempersiapkan diri untuk tindakan positif di hari berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.